Mondok anak yang hati-hati. Aja sembarangan mondok ning pesantren sing wis muktabar mawon. Sing jelas kempek, buntet, babakan, lirboyo, ploso, ya sirampok lah, benda wis jelas wis aja luru pondok sing masih remeng-remeng. Az-Zaitun Argolis. Anu wis mudeng kana. Alka. Aiskariman Karanganyar. Bukhari Muslim. Namanya pondok niku, Bukhari Muslim. Ali bin Abi Thalib, Ampel Surabaya. Lamun sampean ngongkosi anak mondok ning kae rugi. Alhamdulillah di mana-mana pengajian tetap dikunjungi, dihadiri oleh massa yang cukup banyak. Masyarakat yang cukup banyak tanpa diundang, tanpa dioprak-oprak, tanpa diangkut karo truk, tanpa dibayar, semuanya rame-rame menghadiri pengajian. Baik itu Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Haul, Akhir Sanah, dan lain-lain. Panjenengan sedoyo masih sregep, masih punya semangat menghadiri pengajian. Ini namanya sebuah bahasa Arabnya Ats-Tsarawatil Ijtimaiyah. Sosial kapital, modal masyarakat. Jadi kita ini punya kekayaan, namanya kekayaan masyarakat. Kekayaan sosial. Duit orang duit. Bedil mboten gadah. Tapi kita punya banyak anggota. Banyak teman. Banyak masyarakat. Insya Allah saminake wong NU kabeh. Berarti kita semuanya ahli sunnah wal jamaah. Lah masyarakat yang segini banyaknya ini harus dirawat, harus dijaga, kudu diopeni. Para kiai, para ustadz, terutama pengurus NU, kewajiban ngopeni, memelihara, merawat, meningkatkan, memperkuat masyarakat ahli sunnah wal jamaah. Jangan malah sampai kurang. Jangan bangkrut. Di mana-mana, mbuh nang Songgom, ada kejadian aneh. Bapak ibunya NU, ahli sunnah wal jamaah, anaknya anti NU, anti tahlil, anti ziarah kubur. Bahkan ono sing malah ngafir-ngafirkan bapaknya ibune. Wonten boten teng mriki? Wonten. Betul nonton ya. Ning Cirebon, Tegal ta langka. Brebes langka. Kenapa? Karena mereka terpengaruh oleh kemajuan teknologi yang namanya medsos. Apa namanya? WA, Google, YouTube. Terpengaruh dengan itu semua. Kita sekarang hidup di zaman yang penuh dengan cobaan dan ujian. Sekarang zamannya zaman medsos, zaman WhatsApp, WA, zaman Google, zaman YouTube. Paham betul? Lagi zamannya bapaknya kulo kayak akil itu betul wonten. Zamannya Gus Dur pun durung maju durung. Waktu Gus Dur masih urip. Selamat Gus Dur orang menangi WA wis selamat wis. Kiai Hambali menoyo, sudah berapa tahun wafat ini? Nah, 22 tahun. Wah yang gue betul menangi, suara menangi, selamat.
Kiai-kiai sepuh dulu selamat dapat apa? Mampu menjaga masyarakat dengan gampang karena belum ada medsos. Bareng saiki tangi turu sampai turu maning tidak pernah lepas dengan iPhone. Nggih mboten? Ngaku temen ya, ngaku ya. Ora tahu duha, ora tahu wiridan, ora tahu maca Quran, WA terus. Nggih mboten? Balik ngaku ya. Google niku bagus. Google itu bagus. YouTube ya bagus. WA ya saya. Ilmu apa saja, kitab nopo mawon di Google wonten. Quran wonten, satafsire, tafsir nopo mawon ning Google wonten. Mau berapa jilid aja wonten. Jadi kita tidak usah nyimpen kitab berlemari-lemari. Betul usah wis kuno wis. Di HP itu tafsir apa saja ada. Hadis apa saja wonten. Fikih apa saja ada. Sejarah, filsafat, ilmu kalam wonten. Nama tokoh-tokoh penting wonten. Pemaning Kanjeng Nabi sahabat, Imam Ghazali, Imam Syafi'i itu siapa? Ada. Betul saya buka kitab, buka Google mawon. Gus Dur wonten, saya ada. Dan jenengan buka Google, cari nama saya, ada. Lahir di Kempek, Cirebon, tanggal 3 Juli 53. Sekolah ning ndi kene. Anake kula wonten. Namanya Dr. Rihab. RIHAB. Itu anak saya. Sudah masuk Google. Sudah mulai terkenal. Karena dia lulus doktor psikologi Islam yang mengkritik psikologi Yahudi. Jadi dia, anak saya mampu menyalahkan ilmu jiwanya orang Yahudi. Yaitu namanya Abraham Maslow. Anak saya cara menyalahkannya menggunakan ilmu jiwanya Imam Ghazali. Kesimpulannya bahwa Imam Ghazali lebih benar, lebih komprehensif, lebih paham tentang jiwa manusia. Lebih paham daripada Abraham Maslow yang orang Yahudi. Itu kesimpulan gitu. Maka sudah mulai diundang ceramah di Mahkamah Agung, ceramah di Basnas, ceramah di mana-mana. Tapi lama selama teng mriki mboten cocok keduren. Yang kata seringnya mungkar nakir. Pun. Tapi ini anak tapi nih. Tapi madorote bahayane Google yo besar. Manfaatnya besar, bahayanya kita lihat berita. Mboten usah ndelok TV, wis ono nang Google. Berita Sambo, berita Teddy Minahasa, berita Kanjuruhan, kejadian lapangan bola Malang sing disemprot karo gas air mata sing mati 135. Bagus sebentar iku, dalam berita bagus sebentar. Bagus. Tapi di antara sela-sela berita ada iklan obat kuat. Obat kuatnya nggak apa-apa. Buatan apa-apa. Iklan obat kuat. Sing menjijikan gambare. Nggih buatan. Alah, dia berarti delok kabeh guys. Ya kula yang delok. Semua. Saya mikir apa jadinya cucu saya 30 tahun yang akan datang. Seperti apa? Kalau kita-kitaan, insya Allah selamat. Tapi generasi yang akan datang, seperti apa nanti? Bukan hanya film porno, juga provokasi tentang radikalisme. Bagaimana caranya ngebom,
Pemerintah ini Pancasila tohut, kafir. Yang menerima Pancasila kafir, boleh dibunuh. Ada itu di YouTube kayak gitu. Jenengan terpengaruh betul. Anak panjenengan, cucu panjenengan, yambuh. Yes. Ada maning pusing ekstrem kanan, sing ekstrem kiri. Apa itu agama? Apa itu cium tangan orang tua? Apa itu cium tangan Kiai Habib? Kuno itu. Itu yang namanya liberal namanya. Panjenengan terpengaruh betul. Cucu panjenengan, yambuh. Ini namanya asrul fitnah. Era sekarang, zaman saniki namanya asrul, zaman penuh dengan fitnah. Tidak nyangka. 30 tahun yang lalu kita nggak nyangka bahwa akan terjadi seperti ini. Kulo mbiyen pengen nonton bioskop sing kempek rumah Cirebon. Numpak mobil yang entokna duit. Saya nonton diadang wong tuh sabetin. Saniki bioskop pengen nang sa. Dulu kalau mau menyebarkan fitnah, mau jelek-jelekin orang, susah. Tapi sekarang lewat medsos, hoax, fitnah, menyebarkan kejelekannya teman, gampang. Jenengan buatan terpengaruh, jenengan orang soleh-soleh lah. Jenengan orang, apalagi sing jenengan kang soleh, wah mudah soleh lah. Pokoknya solihah wis. Tapi anak cucu, wallahu a'lam. Oleh karena itu, mari anak cucu kita dijaga. Agar kekayaan masyarakat tadi, kekayaan anggota niki warga, semakin bertambah, jangan semakin berkurang. Caranya kepripun? Caranya tidak ada lagi percaya betul karo kulo, percaya betul. Angger percaya tuh ngomong nang percaya wis. Piye cara jaga anak, percaya betul? Dipesantrenkan. Al-Hisnul Hasin, benteng yang paling kokoh adalah pesantren. Insya Allah pasti kalau anak kita di pesantren tidak akan terpengaruh. Jenengan sudah semua sudah tahu dongengnya Nabi Musa. Buru ya. Buru kan? Oh, artinya tahu ngaji berarti. Ayo, buru orang ayo. Agar jadi orang-orang itu tahu ngaji. Fir'aun perintah tentaranya agar membunuh, mencari bayi laki-laki yang dilahirkan dari Bani Israel, yang dilahirkan pada minggu-minggu ini, atau 2 minggu inilah, masih bayi baru, bunuh kalau laki-laki. Itu nanti akan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Kan waktu dongengnya. Nah Nabi Musa lahir, ibunya ketakutan. Akhirnya dikentir naning Sungai Nil. Allah sing ngatur. Allah yang punya masyiah azaliyah. Bayi Musa malah ditemu dening istrinya Fir'aun namanya Siti Asia. Lagi adus nemu bayi ambang kampul. Digawa balik ning istana. Lapor karo bojone Fir'aun. Saya nemu bayi laki-laki ganteng. Kita pelihara ya. Kita kan gak punya anak. Ya wis, kata Fir'aun setuju. Dipelihara Fir'aun, Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu Pak, semenjak bayi melek apa tamyiz bahasanya? Dengar apa? Dengar ya? Apa? Tuh kurung mulai paham dulu, mulai melek. Sejak bayi tamyiz, dengar melek. Dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, ini uripe ning sakjerone istana
sing isine kufur, fasik, maksiat. Nyembah Fir'aun, minum arak, joget-jogetan, zina, telanjang, mabok-mabokan, seumpama panjenengan. Panjenengan. Sejak lahir, dilahirkan neng jerone omah sing keluargane kaya ngoten. Kira-kira panjenengan ketularan mboten? Ya jelas ketularan, maluwi nemen malang bakale. Deleng bapane kafir, ibune kafir misalkan, sabendina mabok, sabendina zina, sabendina minum arak. Anaknya ketularan mboten? Ya ketularan. Nabi Musa mboten ketularan. Sehingga bayi ning jero istana Fir'aun setelah besar boten ketularan. Ora kafir, ora fasik, ora maksiat. Masya Allah. Coba dipikir, jangan pikir. Jangan roke dongeng waktu itu diambil pelajaran apa dari dongeng itu. Mau nggak dipikir? Iya ya. Ini awake dhewe dilahirkan ning jero omah sing isih mungkarot, ya pasti jadi kurang ajar. Musa kok ora ya? Nabi Musa kok tidak ya? Nah, kenapa? Karena Nabi Musa dididik dengan tarbiyah ruhaniyah, pendidikan spiritual, moral, akhlak oleh imro'atun, mu'minatun, muti'atun, khalisah, mukhlisah. Dididik oleh ruhaninya, mentalnya, dididik oleh seorang perempuan yang beriman, yang taat ibadah, yang mukhlis ikhlas. Jadi Nabi Musa urip nang jero istana sing isine kufur, fasik, maksiat, kan Nabi Musa dijaga oleh Siti Asyah, ibu yang mukmin, yang mukhlis, yang ikhlas, yang taat ibadah, tidak ketularan, tidak terkontaminasi dengan keadaan lingkungannya. Begitu pula insya Allah, kalau putra panjenengan, kalau anak panjenengan dipesantrenkan, Kempek, Lirboyo, Ploso, di maning, Tegarejo, Rembang, Babakan, Benda, Serampok ya betul Benda. Berarti anaknya sampean lagi diopeni karo Siti Asyah, ibaratnya kayak pun. Kiai lah, kiai sing ngopeni anaknya sampean dengan ikhlas. Insya Allah silakan di luar maksiat, silakan di luar tawuran, silakan di luar narkoba, silakan di luar geng motor, tawuran, paten-patenan, gawat celurit, balapan motor gawat celurit. Tegalnya di Rwonten ya Brebes Rwonten, kota cilik. Ala kota cilik lah Mas. Jakarta, Surabaya. Geng motor, Janom, balapan motor, gawat celurit. Silakan itu di luar. Di dalam pesantren ketularan boten. Narkoba, ning jero pesantren narkoba boten. Seks bebas. Hubungan seks lanang wadon bebas. Di luar. Ning jero pesantren ketularan boten. Karena dididik oleh seorang kiai, ibaratnya kiai itu seperti Siti Asyah yang mendidik tarbiyah ruhaniyah putra panjenengan dengan ikhlas. Wa'lamu anna fikum rasulallahi law yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Bengen surane kula enak bengen. Yen wis umur 70. Kula umur 70. Kula mbiyen ndopeni bapane iki sinten? Sampeyan nama siapa? Sampeyan namanya siapa? Oleh bapaknya ini. Namanya Ki Abdul Razak Karang Sembung sing ngopeni kula lagi cilik.
Apa artinya? Kalau kita sudah cinta iman, kalau kita sudah tebal imannya, wazayyanu fi qulubikum, kalau iman kita sudah mantap, maka kita akan benci kufur. Wa qarraikumul kufra. Benci kekufuran. Benci mboten? Sing banten jawab ya. Jenengan benci kekufuran, wal fusuqa, benci kefasikan, benci takabur, sombong, udah gudug. Apa meneh petang-peteng-teng, hasud, dengki, sum'ah, ujub, suudzon. Rasa paling hebat, rasa paling pinter, silane bodoh kabeh. Rasa paling bagus, silane blesak kabeh. Tukaran, namanya kefasikan namanya. Jenengan benci niku lokan lakoni mboten. Orang tahu tukaran. Kalau kita imannya tebal, benci kekufuran, wa karroha ilaikumul kufra, benci kekufuran, wal fusuqa, benci kefasikan, wal isyan, dan benci maksiat. Benci mboten maksiat. Tahu nglakoni? Alhamdulillah. Kalau anak panjenengan lah, atau kulo lah, kalau kita sudah tebal imannya, benci kekufuran, benci kefasikan, benci kerusakan moral, benci dekadensi moral, benci maksiat, silahkan delok film porno, betul bakal terpengaruh. Silahkan delok berita tentang radikalisme, caranya masang bom, caranya ngebom bunuh diri, gak akan terpengaruh. Yang terpengaruh betul. Silakan mau coba berita tentang atau mau coba provokasi tentang liberal. Apa itu? Apa? Nang ada bong tua dungku. Apa itu salaman cium tangan orang tua? Kuno itu. Terpengaruh? Betul. Nah, niki. Kalau anak kita cinta iman, benci kekufuran, benci kefasikan, benci kemaksiatan, insya Allah walaupun urip ning tengah-tengah masyarakat sing rusak, insya Allah boten ketularan. Ya sing anak ketulannya siji loro lah, ya 3-4. Ya ana santri narkoba ya ana. Kula boten menutupi santri ketulan narkoba ya ana, ya siji loro 3-4 5 6. 7-8. Wong songo piye langka sing ketularan kaya pun ta ya. Si jero ta si loro ya. 3-4 10-20. Monggo. Jenengan nurut omongan kula mboten. Monggo anak di pondok pesantren kan. Nek pengin anaknya kalau pinter bahasa Inggris, pinter ilmu umum, ekonomi, komputer, biologi, ilmu bumi, luru pondok sing anak SMP, SMA nek. Pun ngoten mawon carane. Mondok sing nang kono pondoke ono SMP atau SMK, SMA, monggo supaya bocah pinter tapi ning jero pesantren. Insyaallah anake koyo Nabi Musa ibarate. Walaupun urip di tengah-tengah zaman sing kaya iki nggih, sing ora karu-karuan iki mboten bakal ketularan. Niku sing namine kita ngopeni as-sarawatil ijtimaiyah. Apa? Allah angel bahasa Arab lah sebelum. Kekayaan masyarakat. Niki tadi kaya nih, wong semenake kan kekayaannya namanya modal, ini namanya modal, kapital namanya. Jangan sampai kurang. Malah harus bertambah. Jangan sampai susut, malah harus berkembang. Namanya memelihara kekayaan masyarakat. Dan lagi, mondok anak yang hati-hati. Aja sembarangan mondok ning pesantren, sing wis muktabar mawon. Sing jelas, kempek, buntet, babakan, lirboyo, ploso, ya sirampok lah, benda, wis jelas, wis
aja luru pondok sing masih remeng-remeng. Az-Zaitun Argolis. Anda bisa mudong kana. Alka. Iskariman Karanganyar. Bukhari Muslim. Namanya pondok nih, Bu. Bukhari Muslim. Ali bin Abi Thalib, Ampel Surabaya. Lamun sampean ngongkosi anak mondok nih kayak rugi. Bakal balik nih songgom jenggote dawa. Celana cingkrang. Jidat ireng. Bapak kafir. Emak kafir. Negara kita Uhud ini harus diperangin. Ayo rugi men panjenengan. Rugi betul. Tahlilan bid'ah. Maulid Nabi dolal sesat. Tawassul musyrik. Ya Allah, di pondok-pondok akan balik malah kayak kuen. Mati ya bayang ya Allah. Paham betul. Kalau kita ingin memelihara kekayaan masyarakat ini, ayo kita pondokkan anak kita ke pondok yang mu'tabar. Sing wis jelas. Alumninya jadi kiai-kiai. Jelas sarannya kan? Derboyo alumninya jadi kiai-kiai. Krapyak Jogja alumninya Gus Dur. Krapyak Gus Mustafa Bisri ya Krapyak. Sing jelas nih ku. Derboyo ya jelek-jelek ya saya Derboyo lah. Lumayan daripada sepi. Kempek ya Abdul Razak, ya Muhammad Karangsembung. Insya Allah lagi banyak sekali lah. Rampok, bahasanya putih, Bulak Kambas, nanti Kempek kata lah. Jaga Lempeni, kata. Brebes alumni Kempek ya kata. Alhamdulillah, keluar dari Kempek jadi kiai kabeh. Anak kiai gedean, kiai sedang, kiai cilik. Anak kiai alim, anak kiai setengah pintar, anak kiai tahlilan. Ya nggak apa-apa, lumayan. Di antara memelihara masyarakat, mari kita perkuat budayanya. Apa? Apa itu budaya kita? Antara lain kita mengadakan haul. Ini lagi ngelakuin budaya namanya. Di samping ibadah, kirim doanya ibadah. Kirim Fatihah datang almarhum Kiai Hambali ibadah. Tapi kumpul ngeten iki, ini budaya namanya. Budaya itu apa budaya itu? Ciptaannya manusia, budaya itu bukan ciptanya Allah, bukan. Kalau kirim Fatihah ibadah, tapi nggak kumpul ngeten iki, ada pengajian, namanya budaya. Harus dipertahankan. Maulid Nabi bid'ah. Yang namanya Maulid Nabi itu isinya memuji-muji Kanjeng Nabi. Masa ora oleh? Wong Brebes muji-muji Nabi ini ora oleh. Kita menyanjung-nyanjung memuji Kanjeng Nabi Muhammad, kita umatnya ini nggak boleh. Enggak, saya heran kok nggak boleh itu loh. Wong Quran saja memuji Kanjeng Nabi. Gusti Allah mau ngalem Kanjeng. Yang namanya bid'ah itu apa yang tidak dilakoni zaman Rasulullah namanya bid'ah. Semua ilmu bid'ah. Kanjeng Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, boten ngajar nahwu, boten ngajar sorob, boten ngajar balaghah, boten ngajar qiraat sab'ah, boten ngajar tajwid, boten ngajar usul fikih, boten ngajar ilmu balaghah, boten ngajar ilmu kalam. Semua ilmu lahiran niku wis 100 tahun Kanjeng Nabi wafat baru banyak ilmu lahir. Ilmu nahwu, sorob, balaghah, tafsir hadis, mustalah hadis. Dan Kanjeng Nabi ya gak ono. Zaman Kanjeng Nabi, Bu, tulisan Arab mawon ora ono titike. Ba, ta, sa, podo. Jim, ha, kho, sami. Dal, zal, gak ada bedanya. Ro, zai, podo wae. Tapi sahabat bisa, semoga benar. Setelah Islam berkembang, maka membutuhkan tulisan Arab disempurnakan. Tahun 59 Hijriah ada orang yang menggagas, ngarang, menciptakan titik wad'un nuqat al huruf. Ba titik ngisor siji, ta titik loron dhuwur, sa titik telu, jim titik ngisor siji, ha non titik, kho titik dhuwur siji.
Namanya orang itu namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Alah, biasa nyebut anak Soekardi, Toto. Solikin, dia namanya. Siapa namanya? Awas, agar lali, awas. Baru ada titik, titik satu ngisor, tanya londuwur. Abul Aswad Ad-Du'ali tahun 59. Beliau wafat tahun Sidakoro, Hijriah. Setelah ada titik, masih kurang sempurna, masih kangelan tulisan Arab dibaca, maka ada seorang imam ngarang, menciptakan, menggagas harokat, syakel, fathah, dhammah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun. Namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Duduk Kanjeng Nabi. Duduk Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali duduk. Wis ono titike, wis ono harokate. Orang baca Quran mau berbes masih ngalamin. Ismangil. Nang ngundang kula sangit ngakil. Itu artinya keluarnya huruf dari tenggorokan salah. Makhraj, maksudnya keluarnya suara. Keluar suara yang ucapan huruf artinya salah makhrajnya. Maka ada orang ulama ngarang ilmu tajwid supaya maca Qur'ane bener tahun 224 namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Siapa? Dudu Kanjeng Nabi sing aran tajwid. Dudu Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Tolha, Zubair, bukan. Siapa namanya yang aran tajwid? Sing aran titik sama aran titik? Sarapane sing ora bener iki. Sarapane semayi. Ampas kelapa duwe mecin dedel otake. Sarapan itu susu, telur, whey madu, jahe sedikit. Wah, cerdas otake. Sarapannya ampas kelapa. Ya percuma ya, orang apa percuma yang ceramah ya percuma ya. Adualin Jakarta mene-mene. Sing ngarang titik siapa? Sing ngarang harokat siapa? Sing ngarang ilmu tajwid siapa? Jadi ilmu itu bid'ah, bukan Kanjeng Nabi sing damel. Kanjeng wis wafat Kanjeng Nabi ne. Tapi tanpa bid'ah ilmu maksudnya kita nggak akan benar. Maca Quran orang bener nih orang bid'ah ilmu tajwid. Maca Qurannya jangankan dapat pahala malah dapat laknat. Kalau maca Quran nggak pakai tajwid, ikhfa, idhar, iklat, qalqalah, mad lazim, majaiz, idgham, bihunna bila hunna, ikhfa syafawi, huruf halak, huruf mad. Ono wong maca Quran salah. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Allah lepas orang tanggung jawab, enggak melindungi. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah. Yang benar bacanya innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Apa artinya? Bedanya apa? Kalau yang lah ini Rasulullah, Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulullah tidak melindungi orang musyrik. Tapi kalau Rasulih, Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Maka cepat-cepat ada ulama Imam Sibaweh, nama aslinya Amr bin Kumbur, bikin ilmu nahu supaya maca Qur'annya benar, i'rabe. Siapa namanya?
Nama aslinya orang tak ulang. Enggak saya ulangi enggak. Setelah banyak hadis palsu, qala Rasulullah, padahal enggak, padahal bohong itu. Demi kepentingan suku, demi kepentingan bisnis zaman waktu itu. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz memanggil ulama namanya Syihabuddin Roma Hurmuzi. Orang tak ulang orang. Syekh, bisa enggak bikin metode menseleksi hadis? Mana yang benar, mana yang mana yang baik, mana yang salah. Kalau hadis itu sahih, apa standar syaratnya? 1 minggu jadi. Namanya ilmu mustalahil hadis. Paham boten? Sopo sing gawe? Syihabuddin Roma Hurmuzi. Mantan ketua P3 dulu. Dan seterusnya. Jadi ilmu itu, lahirnya ilmu setelah selesainya para sahabat wafat, baru zaman tabi'in dan tabi'in. Baru ada bid'ah berarti ilmu itu. Tapi kalau nggak pakai ilmu, kita bodoh, goblok. Paham boten? Muji-muji Kanjeng Nabi sejak zaman Rasulullah wonten banyak. Sahabat bikin syair isinya muji-muji Kanjeng Nabi. Sayyidina Ali, Hasan bin Thabit, Sofyan bin Abdul Muttalib. Di antara yang terkenal ada orang namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Siapa? Gak akan saya ulangi enggak. Masuk ke masjid ke Madinah, Kanjeng Nabi baru selesai ngimami sholat subuh. Sahabat masih kumpul. Datang memuji Kanjeng Nabi setinggi langit. Innar rasula la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslul. Fi usbatin min Quraisyin qala qailuhum bibatni Makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu. Syamul aranini abtalun labusuhumu min nasi Dawuda fil hayja sarabilu la yafrahuna idha nalat rimahuhumu qawman walaysu majazi'a idha nilu la yaqa'utanu illa fi nuhurihimi wa malahum an hiyadil mauti tahlilu. Kalau saya baca sampai subuh nanti. Sampai syairin dua ilahilas tok. Ilahilas. Ya bagus sih, tapi mau ganti. Mana ilahilas. Artinya apa artinya? Sungguh engkau adalah Rasulullah. Yang agung, yang mulia, yang sukses. Berhasil memisahkan antara hak dan batil. Antara keadilan dan kezaliman. Antara kebenaran dan kesesatan. Datang dari suku Quraisy kota Mekah. Ikuti para sahabat yang gagah berani berakhlak mulia. Walhasil Kanjeng Nabi dipuji-puji. Boten larang Kanjeng Nabi. Ojo muji-muji aku. Bid'ah. Boten niku. Walaupun Kanjeng Nabi boten nyuwun. Nabi tidak perintah orang suruh muji dirinya. Tapi nek ono wong muji dirinya. Boleh. Seneng. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi tersenyum, mendengarkan pujian tersenyum. Wa ata hadiyatan lahu. Nguwai hadiah. Ning Ka'ab bin Zuhair wau. Hadiah apa? Selimut yang sedang dipakai. Kanjeng Nabi kemulan selimut. Selimutnya lurik-lurik. Bahasa Arab selimut lurik-lurik. Burdah. Apa? Yang keras kayak eling. Apa? Yang tidak percaya, sing ora percaya, ayo, ini fakta. Kalau fakta nggak bisa dibantah. Kalau dalil Al-Quran, batal Al-Quran lagi, hadis lagi. Kalau fakta nggak bisa kalau fakta bukti nggak bisa dibantah, nggak bisa diperdebatkan. Yang tidak percaya, ayo pergi dengan saya ke Turki, kota Istanbul, melebu atau masuk
Museum Topkapi masih wonten burdaya Kanjeng Nabi sing lurik-lurik yang dulu diserahkan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah mendengar pujiannya masih wonten. Yang enggak bisa ayo ke Turki dengan saya, tiga tunggu dewe. Percaya mboten? Kalau percaya aja nang Turki orang aku. Tiga tunggu dewe tapi. Bon. Setelah itu, setiap ada puji-pujian ngalem Kanjeng Nabi dinamakan Qasidatul Burdah. Asal kejadian kayak bisa kejadiannya ku Abi Joy duwei diparingi burdah. Maka setelah itu kalau ada qasidah syair isinya muji-muji Kanjeng Nabi dinamakan Qasidatul. Ada 4 jilid dikumpulkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Tapi sing paling terkenal ning Brebes tapi yang songgo morapal burdah karangan Syekh Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri. Beliau orang Iskandaria Mesir, sakit stroke sebulan oleh setangi. Ngimpi ketemu Kanjeng Nabi. Panjenengan sering ketemu Kanjeng Nabi? Betul nate? Ngimpi ketemu pocong? Duda-duda kuntilanak? Sering. Setelah ngimpi Kanjeng Nabi, ketemu Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, saya sakit 1 bulan, gak bisa bangun. Tapi saya punya nazar akan bikin qasidah, ngarang syair, sing isine muji-muji panjenengan. Ya wis gawenan, ya sudah laksanakan. Seminggu ketemu mana, ngimpi ketemu mana. Sudah jadi Rasulullah. Coba dibaca, saya ingin dengar. Dibaca. Setelah dibaca, fatabassama sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi tersenyum. Wa masaha jasadahu. Kanjeng Nabi ngusap-ngusap, ngelus-ngelus badannya Syekh Al-Busiri. Fata'affa fauran. Seketika waras. Percaya mboten? Syairnya qasidah apal mboten? Mboten? Yai NU, Syuriah terutama, kudu apal Barzanji. Dan debat. Angger sampeyan ngundang Kiai NU, akekah misalkan, mau coba Barzanji, ojo disediani kitabe. Kalau enggak apal, ojo diamplopin. Pulang aja, gak usah diantar, naik ojek sendiri. Enggak, saya serius ini. Bukan guyon, enggak serius saya. Ya harus apal Barzanji. Itu menjaga hadharah. Menjaga hadharah. Barzanji itu miliknya kita. Miliknya siapa? Deba? Miliknya siapa? Kita. Burdah? Ya kita. Kalau bukan kita sing seneng ngapalaken, apa Muhammadiyah yang suruh ngapal? Apa Wahabi, Salafi yang suruh ngapal? Kita yang harus hafal. Kan itu miliknya kita. Paham boten? Wa amma ta'ifatu thaqifan falam yuhsinu bil ijabati qirah fawraw bisufaha wal abida fasabbu bil sinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khudibat bid dima'in ala. ثم عاد إلى مكة حزينا فسأله ملك الجبال في لاكها لهذا العصبية فقال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولى عطر اللهم قبره الكريم. Diamplopin, apal kan? Sing ora apal diamplopin. Buku mimbar masjid, mimbare jangan dikasih buku khutbah. Buang. Kalau Kiai NU khutbah masih moco, ojo tinggu mana? Ganti. Apa bedanya Kiai alumni Lirboyo, Kempek, Sirampok, Sarang, Rembang, Tegarjo, nek khutbah masih moco, apa bedanya kalau SAG? Sarjana alam? Lulusan perguruan tinggi swasta, dosennya sering sakit,
Dianya sering bolos. Bayar 500 juta di wisuda SAG. Perlu pengalaman Ibu. Khutbah Jumat, apal. Itu loh. Pesantren kan. Ini sing keluar pesantren loh. Kalau ngomong sing keluar pesantren. Ada sing keluar pesantren monggo. Yang bukan pesantren silakan. Harus ada bedanya. Ente mana? Lirboyo. Ente mana? Sarang. Ente mana? Tegarejo. Harus hafal dong khutbah. Khutbah nikah. Khutbah nikah. Ngawinang penganten. Hafal-hafalan. Itu loh ya Allah. Kalau hafal, kalau nggak hafal, jadi berkatin. Nah, Burdah itu yang karangannya Imam Al-Busiri. Amin tadzakuri jironim bidhi salami. Mazata dam'an jaro min muklatim bidami. Ayo bareng ayo. Am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin. Wa aumadul barku fi dhulma'i min idhami. Fama li aynayka in qul takfu fahamata. Wa ma li qalbika in qul tastafik yahimi. Ayahsabu sabbu annal hubba munkatimu. Ma baina munsajimin minhu wa muttarimi. Laulal hawa lam turik dam'an ala talali. Wala arikta li dhikri bani wal alami. Fakaifa tunkiru hubban ba'dama syahidat. Bihi alaika udulud dam'i wassaqami. Mana lebih maknanya? Amin tadakuri jirani bidhi salami mazad tadam anjarum mukratim biddam. Kenapa engkau selalu menangis? Tiada henti-hentinya. Sampai air matamu bercampur darah. Apakah karena engkau lagi rindu, kangen dengan perempuan yang ada di dusun Zisalam? Atau karena engkau lagi teringat suatu hari panas bertiup angin kencang di desa Kadhimah? Atau engkau teringat suatu malam gelap gulita berkilat di desa Idham? Kenapa hatimu resah, gak enak makan, gak enak tidur, sampai kurus kering, nangis terus? Pasti kamu lagi mabok cinta. Pasti kamu lagi mabok? Pasti kamu lagi mabok? Ayo ngaku saja. Jawabnya, na'am saro taifuman ahwafa arrokoni. Wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Ya laimi fil hawal udhriyi ma'ziratan. Minni ilaika walau ansafta lam talumi. Naam, memang iya, memang benar. Saya lagi mabok, lagi gendeng, lagi rindu, lagi kangen seseorang. Sampai rasakan aku menjadi penyakit. Tapi kalau ente tahu siapa yang sedang kurindukan, yang sedang kukangeni, pasti akan memaklumi lah. Gak akan nyalahkan, gak akan menyalahkan. Siapa sih yang lagi kamu kangeni rindu sampai menangis terus bercampur darah? Yang sedang kukangeni, yang sedang kurindukan adalah Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami. Huwal habibul ladzi likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi. Mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. Faqan nabina fi khalqin wa fi khuluqi. Falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Wa kulluhum min rasulillahi multamisu. Gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Teng barjanji wonten loh. Teng barjanji jerone wonten niku. Ya Allah lah. Garis sing apal ya insyaallah. Pantesan juara keranda orang payu-payu. Yang sedang kukangeni, yang sedang kurindukan adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul insi wal jin, Sayyidul arabi wal ajam, Sayyidul alamil mulki wa alamil malakut, Sayyidul dunya wal akhirah. Dialah kekasih kita yang kita harapkan syafaat pertolongannya. Siapa tadi? Namanya siapa tadi? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo ikut saya, ikut saya. Bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay,
bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Murrah, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihir, bin Nadar, bin Malik, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Ora apal? Ya Allah. Adnan bin bin Udad, bin Hamaisa, bin Salaman, bin Banat, bin Haml, bin Qidra, bin Ismail, bin Ibrahim, bin Azar, bin Taroh, bin Nakhur, bin Syaruh, bin Arhu, bin Falil, bin Abir, bin Al-Fahshad, bin Sam, bin Nuh, bin Lamak, bin Matusalih, bin Akhnuh, bin Idris, bin Hormuz, bin Qinan, bin Milayil, bin Anush, bin Syith, bin Adam alaihissalam. Jadi leluhur Kanjeng Nabi berarti jelas mboten? Leluhur sampean? Enggak jelas. Leluhur panjenengan jelas mboten? Sebut 10. Ayo sampai sing aku jelas. Sebut 10 ayo. Bin 10 ya. Coba ayo. Leluhur Kanjeng Nabi niku Pabu dari Adam sampai bapak dan ibunya dijaga oleh Allah. Hafizul ilah li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lismihi tarakus sifah hafalam yusibhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Allah jaga leluhur Kanjeng Nabi dari Adam sampai bapak dan ibunya. Dijaga dari apa? Dijaga dari apa? Tarakus sifah. Tidak ada. Leluhur Kanjeng Nabi saya sebut namanya tadi. Tidak ada yang pernah berbuat zina. Tidak ada yang zina. Orang baik-baik semua itu. Tarakus sifah. Paham betul? Kenapa? Karena Gusti Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Nurun Nubuwah, Nur Muhammad diletakkan di tulang rusuknya Nabi Adam, terus mengalir pada anaknya sampai ke Syekh Abdul Muttalib, mukanya bersih, bersinar, pindah ke Syekh Abdullah, mukanya juga bersinar, masuk ke dalam rahimnya Siti Aminah. Sarotun saro nurun nubuwati fi asariri hurarihimul bahiyah wa badar badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalib wa ibnihi Abdillah atirillahumma qabrahul karim Allahumma salli wa sallim. Sarotun saro nurun nubuwah, nur kenabian, Nur Muhammad mengalir dari Nabi Adam sampai ke kakeknya Abdul Muttalib, pindah ke putranya Abdullah, masuk ke rahimnya Aminah, 9 bulan hamil dikandung, lahir, fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim. Lahir bagaikan bulan purnama. Percaya mboten? Ada yang enggak percaya loh, ada yang enggak percaya. Enggak mungkin. Lahir seperti bulan enggak mungkin. Ada yang enggak percaya. Jangan percaya mboten? Nek panjenengan mboten percaya, biarkan saya sendirian yang percaya. Waktu Kanjeng Nabi lahir, seperti ada bulan di rumah Siti Aminah. Sampai Abu Lahab dari kejauhan melihat Abu Lahab. Ada apa di rumahnya Aminah? Abu Lahab itu saudaranya Bapak Abdullah, Syekh Abdullah. Saudara, kakak adik, tapi lain ibu. Ada apa itu di rumahnya Aminah? Akhirnya Abu Lahab perintah budaknya. Namanya Suwaibah. Siapa namanya? Awas kalau lupa nanti. Coba Suwaibah. Lihat, di rumahnya Aminah ada apa itu? Suwaibah pergi, tidak lama pulang ke Bali. Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Sudah dikasih nama Muhammad. Abu Lahab senang. Abu Lahab senang.
Dia ponakan laki-laki lahir. Tuaibah, karena saya senang punya ponakan laki-laki lahir, kamu sejak hari ini bebas, bukan budak lagi. Bukan budak lagi, bebas seperti saya, seperti yang lain. Sudah bukan budak lagi, bukan amat lagi. Saking senangnya Kanjeng Nabi lahir itu Abu Lahab. Padahal Abu Lahab nanti kafir dan masuk neraka, tapi saben dina Senin dintas di neraka. Senin keluarkan dari neraka, Selasa masuk lagi. Senin, Selasa, selama-lamanya. Selama-lamanya. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman selama-lamanya yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmad fama dhannu bil 'abdil ladzi kana umruhu li ahmad masruran wa mata muwahhida. Abu Lahab kafir pasti masuk neraka jahim. Tapi selamanya setiap hari Senin dintas dari neraka jahim. Kenapa? Lisururi bi Ahmada, karena gembira lahirnya Nabi Muhammad. Maka seperti apa pahalanya orang songgom yang selalu baca Maulid Nabi? Famadzannu bil abdil ladzi kana umruhu. Maka seperti apa orang songgom yang selama umurnya seumur-umur rajin baca Maulid Nabi? Apa pahala? Wa mata muwahhida, mati nggo iman Islam. Pasti lepas di neraka. Sing sepisan seumur dan dia kafir. Dia kafir dan hanya sepisan seneng hormati Nabi Muhammad lahir Abu Lahab. Setiap Senin dintas. Apa mana wong songgom syukuran oma dadi maca berjanji. Anaknya lahir akekah moco berjanji. Anaknya lulus moco berjanji. Suaminya kawin lagi moco ora. Hanya saya hormati. Jadi kita harus yakin. Kita ini min ahli syafa'ah. Yakin buatan? Kanjeng Nabi bisa nulungi kita. Percaya buatan? Semua orang percaya kata. Wahabi nggak percaya. Salafi nggak percaya. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Kula nek maca Quran apal tapi nek kon duduhi surat apa ora iso aku. Jadi surat apa ayat piro golek tanah dewek. Siap golek siap? Siap golek walau annahum idzalamu anfusahum, orang yang banyak dosanya, contohnya kulo semuanya akeh dosane, ja'uka teko nang nggonmu Muhammad, fastaghfirullah, dia taubat kepada Allah ning sangjingmu Muhammad, wastaghfara lahumur rasul, dan Rasulullah pun ikut melok memintakan ampun untuk orang itu, lawajadullaha tawwabar rahimah. Allah pasti ngapura. Lamnya lam taukid. Lawajadullah. Pasti. Quran niki. Wong sing akeh dosane umroh teng Madinah istighfar ngiringan Kanjeng Nabi ning Raudhah. Kanjeng Nabi ikut memintakan memohonkan, ya Allah gogo wong iki wong songgom lor japur dosane niki pasti Allah ngapura. Lawajadullah tawwabar rahimah. Percaya mboten? Suatu ketika ada satu suku, namanya suku Mudor. Suku apa? Kecamatan, kecamatan Mudor wis. Suku Mudor, semua suku Mudor mencaci maki Kanjeng Nabi. Muhammad Majnun, wong edan. Muhammad sahir, tukang santet. Muhammad syair, tukang nembang. Muhammad kahin, dukun. Wis maca Quran maksudnya ku mantra-mantra dukun katanya. Akhirnya Kanjeng Nabi nyupatani. Ngerti nyupatani nggih? Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, timpakan kepada suku Mudar tahun-tahun seperti engkau timpakan kepada kaumnya Nabi Yusuf, yaitu paceklik pitung tahun. Betul. Suku Mudar pitung tahun, gak ada air, gak ada gandum, gak ada jagung, kelaparan. Terpaksa datang ke Madinah.
rombongan dipimpin oleh kepala sukunya namanya Labid bin Robi'ah. Siapa? Orang tak ulang, bakal orang tak ulangi orang. Assalamualaikum Muhammad, waalaikumsalam. Dari mana ini? Dari suku Mudor. Ada apa? Kanjeng Nabi kaget. Biasanya mencaci maki ke sini, mau ngebom apa? Ada apa? Jawabnya, Atainaka ya khairul bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Kami datang kepadamu agar engkau merahmati kami. Orang ini minta rahmat sama siapa? Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mboten jawab, jangan minta rahmat sama saya, musyrik. Minta rahmat sama Allah sana. Enggak tuh. Kanjeng mboten larang niku. Kanjeng mendengarkan, dia mengadu mendengarkan. Atainaka nashku hiddatan jalla amruha li sab'i sinina waqifina ala mahli. Kami datang kepada mengadu 7 tahun enggak ada gandum. Atainaka wal adru tudmi li thatuha wa qad zahalat ummus sabiyyi 'anit tifli. Kami datang kepadamu meninggalkan gadis-gadis yang pecah bibirnya karena enggak minum. Wa alqa bi kaffaihi syuja'u istikanatan minal ju'i sumtan ma yumirru wa ma yuhli. Pemuda-pemuda yang gagah kekar sekarang lemah lunglai minal ju'i kelaparan. Wala syai'am mimma ya'kulun nasu 'indana siwal handhalil 'ami wal ilhizil fasli. Enggak ada yang bisa kami makan Muhammad kecuali rumput handhal, rumput di padang pasir. Fa anta lidunyana wa anta lidinina tu'ammalu lidunya walil akhiril fasli. Engkau harapan kami Muhammad, urusan agama urusan dunia. Kanjeng Nabi mendengarkan, sejak baca saya itu kanjeng mendengarkan. Bukan larang, bukan. Akhirnya kanjeng Nabi berdoa, Allahumma asqihim ghaitham mughitha wa anzil alaihim minas sama'i ma'am midrara waj'al suqya rahmatin wala taj'al suqya azabin wala halakin wala hadmin wala gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudor, hujan barokah dan rahmat. Jangan hujan bawa malapetaka, longsor, banjir. Mereka masih di Madinah, Labid, rombongan masih di Madinah. Ning Mudor kono wis udan. Percaya mboten? Ana sing takon nang kula, jenengan sampean ente kalau dongeng gitu dari mana sih? Saya bilang dari buku tarikh. Saya baca tarikh enggak ada tuh. Saya tanya, buku tarikh ente baca apa? Khulasatu Nuril Yakin. Pelajari daiyah. Sudah 5 halaman. Yang enggak ada goblok. Kalau mau tahu cerita seperti ini, baca Al-Kamil Fit Tarikh. Kitab Al-Kamil karangannya Imam Ibnul Athir. 13 jilid. Tarikhut Umam wal Muluk karang Imam At-Tabari. 10 jilid. Tarikh Hadal Islamiyah karangan Dr. Ahmad Syalabi, Profesor Dr. Ahmad Syalabi, 9 jilid. Fajrul Islam, Duhal Islam, Dzurul Islam karangan Profesor Ahmad Amin, 8 jilid. Macane Khulasatu Nuril, sombongnya Masya Allah. Paham boten? Jadi panjenengan percaya kanjeng Nabi bisa memberi syafaat. Nah, jadi ngalem-ngalem kanjeng Nabi minta syafaat pertolongan karo kanjeng Nabi niku bukan bid'ah tapi sunnah takririyah. Apa? Sunnah ada 3. Dawuhe kanjeng Nabi namanya sunnah qauliyah. Apa? Kelakuannya kanjeng Nabi, cara sholat, cara wudhu, cara ngopeni keluarga, cara terima tamu, cara bergaul, cara mimpin pasukan, sunnah fi'liyah. Apa? Ana maning sing ngomong dudu kanjeng Nabi, sing lakoni dudu kanjeng Nabi, tapi oleh Rasulullah dibenarkan. Namanya sunnah takririyah. Yaitu contohnya ngalem kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mboten perintah, mboten ngongkon, tapi ana wong ngalem kanjeng Nabi boten dilarang. Panjenengan siap niru akhlaknya kanjeng Nabi yang keras ah. Panjenengan siap niru akhlaknya kanjeng Nabi? Coba ndelok. Tahun 8 Hijriah. Tahun pinten?
Kanjeng Nabi pulang ke Mekah. Ikuti puluhan ribu sahabat. Sebelum masuk kota Mekah berkemah dulu di luar kota Mekah. Orang Mekah melihat ngeri. Abu Sufyan waktu masih pimpinan Abu Sufyan. Abu Jahal mati, Abu Lahab mati, Abu Sufyan, Al-Bakhtari. Ini Muhammad puluhan ribu pengikutnya. Besok masuk kota Mekah akan balas dendam. Berdarah-darah. Bumi hangus. Muhammad bakal lagi. Semua orang Mekah masuk rumah dikunci. Takut. Nabi Muhammad masuk kota Mekah pagi-pagi. Memang ada sebagian sahabat yang yel-yel. Al-yaum yaumul malhamah. Hari ini hari balas dendam. Yang dulu membunuh sahabat kita bunuh lagi. Yang dulu menyiksa kita siksa lagi. Kanjeng Nabi mendengar. Apa itu? Siapa itu? Salah. Gak benar itu. Yang benar al-yaum yaumul marhamah. Bukan malhamah. Marhamah. Hari ini hari silaturahim, saling kasih sayang. Karena seluruh penduduk kota Mekah, kalau Kanjeng Nabi, ya famili semua, suku Quraisy, sama-sama satu suku. Marhamah, silaturahim, rekonsiliasi. Tidak ada balas dendam. Saya maafkan semua. Yang dulu membunuh, yang dulu menyiksa, nyakiti, saya maafkan semua. Ayo kita maafkan. Akhirnya orang Mekah keluar dari rumah, nyalami Kanjeng Nabi, bi abi wa ummi antal karimu benil karim, benil karim. Demi ayahku, demi ibuku, sungguh engkau orang mulia, anaknya orang yang mulia, cucunya orang mulia. Semua masuk Islam, kota Mekah. Sampai jumlah orang Islam setelah Mekah masuk Islam, jumlah orang Islam lebih dari 100.000. Barang Mekah manjing Islam. Nah, Allah ngalem muji Kanjeng Nabi. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, kamu santun, kamu ramah, kamu baik, kamu pemaaf. Maka mereka semua masuk Islam. Karena senang dengan akhlakmu. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi. Kalau seandainya kamu Muhammad kasar, congkak, sombong, mencaci maki, gawa pentung, sweeping, takbir. Wong berusaha ya. Wong songgom mana? Ada nggak di songgom? Yang berangkat 212 ada nggak? Lan faddu min haulik. Seandainya kamu sombong Muhammad kasar, ghalidhal qalb, sombong, niscaya orang Mekah lari meninggalkan kamu. Orang Islam-Islaman, Islam radikal. Gitu loh. Tapi kamu pemaaf Muhammad. Oleh karena itu Muhammad, fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, mintakan ampun kepada Allah untuk mereka penduduk kota Mekah. Panjenengan saged niru niki, saged? Jawab si keras, saged? Siap? Ya Allah, orang yang kemarin nipu kula 10 juta, saya maafkan ya Allah. Saged? Katanya saged. Wastaghfir lahum, coba Muhammad mintakan ampun, istighfar untuk mereka. Orang Mekah itu mintakan ampun kepada Allah. Panjenengan saged? Orang yang kemarin nyili sepeda motor orang balik. Panjenengan doang muga-muga diampuni dosane. Muga-muga panjang umur, sehat walafiat. Bocah sing nggawa sepeda motor aku, ngoten mboten jenengan? Katanya tadi sanggup siap katanya. Kanjeng Nabi niku sifat sing wajib piro? Jawab, berapa? 4. Satu saja ya, satu saja nggak usah 4. Sidik, jujur. Ada yang ngomong, Kanjeng Nabi wajib jujur. Awake dhewe dudu nabi. Awake dhewe dudu nabi. Berarti orang wajib jujur ngono berarti. Kanjeng Nabi wajib jujur, nggak bohong, nggak boleh bohong. Umatnya juga wajib sidik, jujur.
Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Kalau kebenaran dikalahkan oleh kepentingan, hancurlah kehidupan di dunia ini. Gara-gara sifat sidik hilang, minyak goreng hilang. Gara-gara sifat sidik hilang, korupsi merajalela. Gara-gara sifat sidik hilang, duit negara dirampok. Gara-gara sifat sidik hilang, rumah tangga berantakan. Suami tidak sidik, istri marah-marah. Istri tidak sidik, suami marah-marah. Nggih mboten? Sing akeh siapa, suami apa istri sing ora sidik? Nih, saya tanya Bapak dulu. Yang banyak siapa, Pak? Istri. Yang banyak siapa? Pada bayar loro-loro nara. Ayo. Orang yang punya sifat jujur, walaupun bodoh, mongko bakal mlebu swarga lungguh ning iringane Gusti Allah. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Lungguh ning tempat arane tempat sidik 'inda malikin muqtadir. Ning iringane sandinge Allah yang Maha Malikin Muqtadir. Monggo jenengan belajar jujur. Paham mboten? Orang Jepang, kula mriku wis papat wis. Pejabatnya jujur, orang ono korupsi, orang ono suap-suap, orang gratifikasi. Ya polisinya, ya hakimnya, ya jaksanya, ya pemerintahnya. Jujur. Saya tanya, kenapa orang Jepang itu jujur ya? Jawab, bukan karena takut dihukum. Pejabat Jepang jujur bukan karena takut dipenjara, bukan. Kenapa? Takut ditiru anak. Kalau saya korupsi, anak saya pasti niru. Nanti anaknya korupsi, anaknya niru mana? Putunya berarti. Putunya korupsi, anaknya putu korupsi mana? Apa nih berarti? Buyutnya korupsi, anaknya buyut korupsi mana? Orang Jepang tidak mau korupsi, bukan takut di penjara, takut ditiru anak. Ya bukan hanya korupsi sih, bukan hanya korupsi. Bapak tukang mabok, anaknya bapaknya, ya Allah, tukang jajan sih lah. Lah kan, ini songkota betul nonton songkota. Paham betul? Ibunya tukang bohong yang ngomong, ya anaknya niru. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Martabat masyarakat, bangsa, bukan agamanya, tapi akhlaknya. Percaya enggak? Bukan agamanya. Panjenengan mulia atau tidak mulia, bukan agamanya, tapi akhlaknya. Contoh, bukti. Saya aja kaget. Bukti nih. Negara Afghanistan, mireng namanya niku 100% Muslim. Siji wonge ora ono sing non Muslim. Satu saja nggak ada yang nggak Muslim. Afghanistan itu madhab Hanafi, tarekat Naqsabandiyah, akidah Maturidiyah, ahli sunnah, terdiri dari 7 suku. Perang saudara, paten-patenan, wis 40 tahun. Lagi maulid Nabi, lagi maulid, di berita TV wonten, lagi maulidan dibom, lagi sholat Jumat dibom, rumah sakit dibom, kantor polisi dibom, pasar dibom, madrasah dibom, presidennya Profesor Dr. Burhanuddin Rabbani apal Quran presiden dipateni. Sampai saiki mboten aman. Sampai pengen melakukan nang Afghanistan, ayo plesir yuk Afghanistan yuk. Muslim semua itu. Nah, suwang-sulipun Jepang agamanya namanya Shinto. Agama orang-orang jelas. Yahudi bukan, Islam bukan, Kristen bukan, Katolik bukan, Hindu bukan, Buddha bukan. Namanya Shinto. Kalau di Jawa ini agama sing ora jelas apa? Akeh, Sabtu Darmo Gandul, Gotoloco, Sambelun, Subut, Pangestu, Karuhunan, Sidawiwitan, Kapitayan. Aman, tentram. Ning kota Tokyo, Pak, ibu kota Jepang, langka polisi.
Mobil tertib dewek-dewek. Langkah sampah, puntung rokok siji pun betul nonton. Panjenengan ingin ningali sepak bola Jepang main, sing nonton wong-wong Jepang, bar selesai, sampai bekasnya dewek, dibersihkan dewek, dibuang tempat sampah. Sendiri-sendiri masing-masing. Orang ngandalkan tukang sapu ora. Itu wong Jepang, Pak. Ya Allah, agamanya nggak jelas, akhlaknya mulia. Pengen buatan jalan-jalan ke Jepang. Aman, nggak ada copet, nggak ada penodong, nggak ada berantem, nggak ada, tertib, bersih. Ya Allah. Tapi walaupun agamanya Islam, ahli sunnah, tidak aman, saya bukan bakal pengen. Tidak aman, bukan bakal pengen. Perang saudara terus. Libya, bukan bakal pengen. Suriah, ada ISIS, ada Al-Qaeda, ada Wahabi, ada Salafi, ada Jabatan Nasrah, ada Syiah. Ini Suriah niku. Pengen mereka? Paham boten? Kulo nate lunga nang Australia tahun 2012 dengan istri saya. Muter-muter Pesir di 6 kota. Bon. Terakhir mau pulang di ibu kota Sydney, belanja oleh-oleh. Barasar berbelanja, dapat 2 kardus. Anduk, celana, kaos, oleh-oleh. Pulang ke hotel, beresin oleh-oleh, dipakin besok mau pulang jam 6. HP hilang. HP ini pulang betul nonton. Saya cari kasur tak wolak-walik, pojok-pojok. Orang ono, hilang wis gampang lah. Suku mana istilah. Besok pulang aja kok. Udah mau tidur jam 9:30. Mau tidur, ada orang ngetok pintu. Saya buka, pegawai hotel, kalau anak wong bocah, ya masih muda lah. Bocah lanang, nggawa HP-nya kulo. Ini Pak, HP Bapak ketinggalan di toko saya. Kira-kira kalau HP ketinggalan di warung ning Songgo Melor, primen kira-kira? Saya pernah, tenan, bukan ngomong bom. Saya pernah pergi ke negara namanya negara Mali, Afrika Barat. 16 jam dari Jakarta. Rombongan, ada Muhammadiyahnya, ada Al Irsyad, ada PUI, ada Mata Anwar, ada Syarikat Islam. Ibu kota Tembakto namanya. Negara Mali. Tidak ada rumah dikunci pintunya. Tidak ada rumah ditutup jendelanya. Tidak ada mobil masuk halaman rumah. Tidak ada sepeda motor masuk ke dalam rumah. Sepeda motor ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung. Kira-kira Songgo Melor. Ya. Coba, kalau serius sih, orang guyon. Bisa nggak coba? Satu RT, nyoba. Satu RT. Gak usah satu diri saya dulu, berat barangkali. Satu RT. Beribadah semua, tertib semua, bersih lingkungannya, aman, tentram, sepeda motor nggak usah dikunci, satu RT saja. Bisa jajal? Saged? Satu RT aja nggak bisa? Ibadah kabeh. Ya cukup kabeh lah, omahe rong tingkat kabeh. 2 mobil kabeh. Rajin sholat kabeh. Sepeda motornya bagus, orang tahu di lebokan nang omah. Aman, tentram, akur, solid. Gotong royong, tolong menolong. Saged satu RT aja. Masa nggak bisa ya Allah? Coba dicoba nggih. Mudah-mudahan dalam rangka kita memelihara as-sarawatil ijtimaiyah, kapital sosial, dengan cara-cara kita melakukan budaya-budaya Maulid Nabi, Isra Mi'raj, halal, apalagi akhir sanah madrasah atau sanah hijriah tahun baru. Mudah-mudahan itu cara yang paling ampuh untuk membangun silaturahim kita, persaudaraan kita. Nek kumpul ngaten kan saudara kabeh ya. Saudara buta sesuk tukar nyembuh. Lagi kan kumpul ngaten kan saudara semua ini. Semangatnya dulu, semangat saudara, gak ada semangat permusuhan.
Mboten Golkar, mboten PKB, mboten PDI, kumpul KB ketemu KB. Paham mboten? Ayo kita bangun masyarakat seperti ini. Bukan hanya malam ini. Mboten namung dalu menika jenengan akur niki lho. Ayo seterusnya sak desa Sangga Melor akur kabeh. Dudu amin, dudu amin dudu. Dudu ndonga tuh dikira ndonga aku. Bukan doa ini bukan, saya ngajak. Kira-kira desa Songgom kaya bengikin ki. Kayak bengikin ki. Akur, senyum semuanya, orang-orang tukaran, duduk bersama. Si jine butuh apa? Butuh minum ya diwehi minum, diwehi aqua. Ya Allah, pengen buatan. Duduk amin duduk, duduk. Kalau penduduk satu RT 500 orang atau 100 orang. Setiap orang pengen, ya pasti bisa. Aku pengen kok. Aku pengen aman, tentram. Si Jerman, aku juga pengen. Tentram, aman, bersih, tertib. Si Jerman, aku juga pengen. Satu suwong, satu RT. Ya terjadi aman. Orang pengen kabeh. Kecuali ada yang nggak pengen. Ingin semuanya. Pengen Songgom aman, nyaman, damai, akur, tertib, tenang, pengen. Nah kalau semua orang pengen masa nggak bisa? Semua orang pengen masa nggak bisa? Paham betul? Moga-moga hafidhullah ta'ala ahwalana wa yahfadna an ahad wal afat wa yakhud bi aydina fi salah wal khair wallahu bi'alakum tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.